Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rano Aldino Paktungan dengan NIM 236152027. Di sini saya akan mempresentasikan atau mendemokan aplikasi inventory barang untuk ujian akhir semester pada mata kuliah pemrograman tingkat lanjut yang diampu oleh Bapak Rio. Di sini untuk tugasnya menggunakan bahasa pemrograman Python. Ini adalah tampilan aplikasi inventory barang yang telah saya buat. Di sini ada input data barang, stok barang, harga barang, dan inventory summary. Eh, untuk kodenya, saya untuk menjalankan aplikasi inventory, saya menggunakan runapp.py. Dan untuk kodenya, saya menggunakan sistem OOP sederhana untuk maintenance atau perbaikan kode jika terjadi error pada salah satu kelas atau kode yang saya kerjakan untuk mempermudah saya memperbaiki letak terjadinya error. Oke, di sini untuk run app.py saya untuk fungsi dari run app.py ini adalah untuk memanggil tag dan uasmain, yang mana uasmain ini adalah jendela utama aplikasi yang terdapat inisialisasi controller dan setup style dan sidebar dan menu konten utama. Jadi untuk yang di sini run app.py adalah untuk menjalankan aplikasi dan memanggil tag inter. Eh, dan input data barang. Di sini saya akan mencoba menambahkan data barang. Eh, eh, Which tambah data berhasil disimpan, kita cek data barang, kipas ada. Dan untuk fungsi dari input data barang atau CRUD-nya, saya akan memperlihatkan. Untuk CRUD-nya ada di barang view.py, yang mana untuk label dan entry label untuk membuat nya ada di bagian sini, kode ini. Dan untuk menyimpannya, CRUD-nya ada ini, di controller. Untuk rutenya, kontrol ini adalah penghubung antara model dan view yang saya definisikan di hmm, save save barang. Sini kita lihat create barang di model saya. Di sini ada untuk menambahkan ke database, untuk menambahkan menggunakan insert ke tabel data barang, kode nama satuan untuk menyimpan data barang yang baru. Oke, jadi untuk data barang sini untuk menampilkannya di ada di get all barang. Get all barang untuk menampilkan data barang yang mana statusnya adalah aktif. Ya, yaitu dengan menggunakan select. Kita lanjut ke stok barang. Itu karena kita baru input data barang, otomatis stoknya 0. Jadi kita bisa menambahkan stoknya dengan menambahkan misalnya 17 dengan jenis update. Di sini menggunakan radio button yang menggunakan tambah simpan. Untuk berhasil simpan otomatis jadi 17. Kalau kita mengurangi
Ya, 17 kita kurangi 5. Oke, berfungsi. Jumlah stok yang tadinya 17 dikurang 5 menjadi 12. Dan untuk logikanya saya buatnya di sini, di stock view, mana di ini tadi barang controller. Dan ini adalah untuk stok, untuk update stoknya. Saya mendefinisikan di sini. Dan untuk modelnya, untuk di database-nya, untuk bagian update stok barang, saya definisikan di get all, sorry, oh saya definisikan di update barang stok, yang mana di sini untuk logika ke database-nya ketika tambah menggunakan update di sini. Dan di sini ketika saya membuatkan kondisi yang mana ketika untuk mengecek stoknya, ketika stok tidak mencukupi untuk dikurangi, maka akan ada alert mengembalikan nilai stok tidak mencukupi untuk dikurangi. Di sini dia untuk memeriksa stok dan jumlah apakah stok cukup untuk dikurangi. Ketika cocok, maka akan melanjutkan eksekusi query set query update mengurangi jumlah stok. Jika gagal, maka akan menampilkan stok tidak mencukupi untuk dikurangi atau mengembalikan nilai stok tidak mencukupi untuk dikurangi. Dan ketika stok mencukupi untuk dikurangi, maka akan menjalankan uh, untuk menjalankan kode ini. Dan ketika berhasil, stok berhasil diupdate, akan mengembalikan nilai true, yang mana nilai true ini ada stok berhasil diupdate. Oke, stok. Dan untuk harga barang di sini untuk kipas belum kita kasih harga, kita update harga barang. Soalnya harga kipas 55.000, harga belinya, harga jualnya 62.000. Simpan, harga berhasil diupdate. Refresh, oke. Harga jual 62.000, harga beli 55.000. Dan kita lihat untuk fungsi harga barang, saya definisikan di view harga ini. Untuk tampilannya, ini untuk tampilkan ID, kode barang, nama barang, satuan, harga beli, harga jual, update. Ada di sini. Mengatur heading dan lebarnya. Dan untuk memasukkan ke database, saya ada di controller. Di inventory model. Di sini, saya definisikan di sini update barang harga. Kita menggunakan insert.
Nah, ID barang, harga beli, harga jual, tanggal update. Yang di jalan barang kontrol sebagai penghubungnya di sini. Saya definisikan di sini save harga update untuk menyimpan pembawaan harga dan menerima harga beli dan harga jual yang sudah berupa plot dari view. Di sini dari view sudah menggunakan plot dengan menggunakan helper untuk format format angka ke string rupiah. Oke. Dan untuk transaksi pembelian di sini ada supplier, kita coba. Misalnya SMP tadi kita bisa pilih barang, kita beli di situ, tambah keranjang, misalnya buah 5 keranjang, kita simpan kemudian. Oke, yes. Dan kita cek laporan pembelian, otomatis ada. Jika di sini ada buah dan detail item pembelian, yaitu ada buah dan baterai. Ini saya perlihatkan laporan pembelian view saya. Ini adalah untuk tampilan dari laporan pembelian atau transaksi pembelian. Sini, sini adalah tampilan. Dan sini saya menggunakan TK button untuk tambah ke keranjang. Dengan kolom kode nama, jumlah, harga, dan total. Untuk ini saya dengan hitung total menggunakan nih dengan kali jumlah dikali harga. Dan saya definisikan di controller itu untuk sini kita bisa menyimpan item pembelian sekaligus dari keranjang. Saya definisikan di sini jika keranjang kosong tidak bisa disimpan. Konfirmasi dari user sebelumnya untuk menyimpan transaksi. Sini save best. Dan di sini untuk ini adalah untuk mendefinisikan ke show welcome, yaitu ke dashboard. Sini untuk definisi saya mendefinisikan ke database atau MySQL di tree transaksi pembelian untuk menyimpan transaksi pembelian dan menambah stok dan mencatat riwayat dengan menggunakan insert dan update. Ketika transaksi pembelian sukses berhasil disimpan dan ketika gagal akan menggunakan nilai false, yaitu gagal menyimpan transaksi. Oke, lanjut ke transaksi penjualan. Sini nama customer oh kipas yang ini saya akan cek. Oke, Rano dengan kipas ada, totalnya sudah ada, total penjualan 95.000. Dan sini fungsi dari totalnya itu saya kan di inventory model kan penjualan.
Nah, di sini saya menggunakan sum dari transaksi penjualan. Ini dia. Saya menggunakan select dan saya sum, saya jumlah antara total harga dari transaksi penjualan. Dan untuk stock history ini, jadi di sini bisa tampilkan jenis transaksi pembelian maupun penjualan. Untuk stock history saya tampilannya berada di view ya. Ini di sini untuk instruksi dari tampilan stock view, stock history view. Sini adalah penghubung antara ke database. Kita lihat, saya di sini untuk menggunakan select dan join. Saya menggunakan join data barang dan saya kelompokkan dan menggunakan descending. Saya kelompokkan berdasarkan waktu dan saya descending. Sama untuk histori penjualan juga sama. Saya menggunakan join dan saya kelompokkan berdasarkan tanggal waktu. Dan inventory summary. Di sini adalah ringkasan keuangan, adalah total penjualan, total pembelian, dan laba bersih. Di sini enggak pakai untung. Oke, di sini kita lihat inventory summary. Uh, sini adalah panel ringkasan untuk penjualan, total pembelian, dan laba. Ya, untuk level dari ringkasan keuangan yang ini. Sini, saya membuatnya di sini, saya definisikan with summary panel di sini. Setelah itu saya definisikan dulu untuk membuat set will summary panel di sini di atas agar saya definisikan fungsinya di sini. Saya membuat kelasnya dulu. Untuk inventory summary controller, sini fungsinya cuma segini saja yang dari dipanggil oleh view ini dipanggil oleh view. Yang mana di sini adalah get inventory summary. Saya menggunakan lab join dan pengelompokan nama. Dan untuk perhitungannya menggunakan penjumlahan juga di sini. Di sini saya definisikan get total pembelian untuk total pembelian dari ringkasan keuangan ini. Dan untuk get total penjualan itu total penjualan. Yang mana sini menggunakan penjumlahan total harga yang diambil dari transaksi penjualan. Tabel transaksi penjualan. Laba bersihnya nanti akan dikalikan di sini jumlah dikali harga beli dan di total nilai. Dan untuk config dan kayaknya gitu untuk konfigurasi untuk konfigurasi menghubungkan ini ke MySQL. Yang mana saya di sini menggunakan Laragot. Saya mengasih nama was project. Data-datanya untuk membuat koneksi database. Dan model inventory model ini saya membuat ketika tabel belum dibuat di dalam database was project, maka otomatis akan
membuat tabel seperti ini. Jika tidak ada tabel data barang, maka akan membuat tabel data barang. Dan ketika gagal terhubung ke database, maka akan mengembalikan nilai false yang itu yaitu gagal terhubung ke database. Ada insert barang dan lain-lain. Ini adalah fungsi dari model saya yang membuat langsung tabel ketika tabel tidak ada, otomatis membuat. Saya akan contohkan. Saya akan hapus tabel. Sudah bisa. Saya akan membuat tabel dengan database baru yaitu luas project. Ini ada, tetapi belum ada tabel, belum ada isi. Saya akan coba tapi otomatis akan membuat tabel. Dari refresh, otomatis ada tabel. Tapi untuk datanya tidak ada. Saya belum buatkan. Tapi di sini adalah saya sudah membuatkan fungsinya. Jika tidak ada belum ada tabelnya, maka otomatis akan membuat tabel di dalam database tersebut. Di database was project. Ya, saya konfigurasi dengan database was project dengan host, localhost, dan usernya adalah root. Itu adalah masih localhost. Terus ini saya tidak perlu password karena MySQL saya tidak menggunakan password. Sini telah saya definisikan koneksi membuat ke database dan menggunakan MySQL connector. Saya menggunakan MySQL connector dan Tkinter untuk menampilkan UI dari aplikasi inventory barang. Mungkin sekian yang bisa saya presentasikan atau saya demokan. Mohon maaf kalau ada ada salah dalam perkataan, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.